Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di channel YouTube aku Amelia Reaction. Kali ini kita akan membahas satu topik yang lagi viral banget, dan memang apapun tentang beliau ini akan jadi viral guys. Baik itu program beliau, konten beliau, segmen beliau, apapun mengenai sosok yang satu ini itu akan jadi konten. Jadi ini adalah tentang Gubernur Jawa Barat ataupun yang lebih dikenal dengan sebutan Kang Deddy Mulyadi, atau orang Jawa Barat, warga Jawa Barat memanggil beliau dengan nama Bapak Aing. Nah, apalagi yang dibuat oleh Bapak Aing ini, beliau buat itu tujuannya baik. Salah satu video guyonan beliau atau video kelakar beliau yang diperuntukkan untuk anak-anak yang tujuannya adalah anak-anak yang gak patuh, anak-anak yang bandel, yang tidak nurut orang tua, yang susah diatur, itu akan jadi patuh. Itu sebenarnya tujuannya. Tapi setiap kebijakan ataupun setiap program yang diberikan oleh pemerintah ini ataupun pejabat ini, tentunya tidak semua yang support ataupun tidak semua yang mendukung. Ada pro dan kontra. Tapi sebelum itu, sebelum kita mencermati kembali ataupun mengomentari tentang kebijakan ataupun program dari Bapak Aing ini, kita saksikan dulu sama-sama guys. Ibu-ibu yang makmir ataupun netizen yang support kebijakan ini, kita saksikan dulu satu video ini agar kita bisa menjadi bahan pertimbangan dan memahami maksud dari program yang sudah dibuat oleh Bapak Aing ataupun yang disebut dengan Kang Deddy Mulyadi. Kita saksikan. Sebagai tersangka kita pidanakan dengan undang-undang darurat karena menggunakan senjata yang berbahaya. Salah satunya adalah peluru migran, spesifik tadi tinggi 1,5 meter. Dari 3 yang kita tetapkan, ada 1 masih DPO dalam pencarian, sedangkan yang 2 sudah kita amankan. 17 remaja yang sebagian besar merupakan pelajar sebuah SMA di Kapanewon Kretek di Gelandang, ke Mapolres Bantul. Mereka ditangkap karena melakukan aksi konvoi dengan kendaraan. Tak hanya itu, dalam sebuah video yang beredar di media sosial, salah satu di antaranya mengayunkan celurit dan menyeretnya di aspal. Sementara 2 lainnya terlihat memutar-mutar sabuk yang dimodifikasi dengan gear sepeda motor. Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Arsi Nevada menjelaskan, usai viral di media sosial, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 17 remaja. Dari jumlah tersebut, 2 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni MC dan YG. MC adalah pembawa celurit dan YG adalah yang memutar sabuk berkepala gear. Dari penyidikan sementara, mereka hendak menyerang sebuah SMA di Kapanewon Babang Lipuro, namun karena terlalu sore, sekolah yang akan diserang sudah sepi. Kalian lihat guys video tadi, paham kan? Jadi itu adalah sekelompok anak-anak yang mungkin nakal ataupun bandel yang berani bawa sajam guys. Terus sajamnya itu dipamer-pamerin gitu loh, dipamer-pamerin ke orang, kemudian diancung-ancung. Kira-kira kalau kita melihat kayak gitu, spot jantung nggak? Aku lihatnya aja dari videonya aja udah spot jantung. Nah, di situ juga ada segmen. Nah, dari video itu guys, kita bisa menangkap kalau sudah kejadiannya seperti ini, anak-anak bawa sajam, tawuran, berantem, kemudian parang-parangan, main senjata, celurit ataupun apa itu yang tajam-tajam gitu guys. Kalau udah kejadiannya seperti ini, ada tadi yang segmen, siapa yang mau disalahkan? Makanya katanya pihak KPAI, pihak Komnas HAM dan DPR RI jangan cuma bacot doang, jangan cuma beli segmen doang. Karena anak-anak seperti ini kalau mau digunakan lagi sama orang tua, itu orang tua nggak kuat guys, nggak bakal sanggup orang tua kalau ada tajam. Apalagi kan ini juga memicu nantinya adanya kekerasan di dalam rumah tangga ataupun kekerasan di dalam rumah, baik anak terhadap orang tuanya ataupun anak terhadap anak yang lain ataupun lingkungan sekitarnya, dan ini sangat berbahaya. Dan ada lagi video, yaitu yang salah satu bukan penentang ya, yang aku ambil itu dari LSM. Kita saksikan lagi. Inilah para pendemo Kang Deddy Mulyadi yang ternyata ditunggangi oleh LSM Gibas, dan mereka pun sebut Kang Deddy Mulyadi sebagai penjahat.
juga dari LSM ya, ada sekelompok LSM yang mungkin ditunggangi oleh seseorang ataupun segelintir orang, kita juga kagak tahu. Ya itu urusan mereka. Mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat ataupun yang kita kenal dengan nama Kang Deddy ini penjahat. Ini berawal mungkin semua ini dari salah satu guyonan beliau yang tadi aku bahas, bahwa dia membuat video dan konten yang tujuannya sebenarnya adalah agar anak-anak di Indonesia ini yang bandel-bandel, yang nggak mau makan, nggak mau tidur, nggak mau sekolah, main handphone terus, kemudian nggak mau ngaji, nggak mau patuh sama orang tua, itu bisa takut dengan dikatakan diguyoni, bukan diancam ya, diguyoni untuk dibawa ke barat. Kita lihat lagi karena sebelumnya aku juga udah upload untuk video ini, tapi kita saksikan lagi. Hey, ayo, siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo, siapa yang nggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo, siapa yang nggak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Awas ya, kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Ayo, mau dijemput ke rumah atau mau nurut sama ibu dan bapaknya, sama papa dan mamahnya? Ayo sobat, ayo nanti Pak Gubernur datang loh. Kalau nggak nurut, ayo Gubernur datang nanti dibawa nih nanti, ya, awas. Nah, itu adalah segmen beliau yang jadi perbincangan dan jadi kontroversi. Sebenarnya itu cuma gurauan dan candaan orang tua untuk membujuk anaknya, guys. Kalau aku ya, beliau itu bukan hanya bapak Aing, tapi bapak seluruh Indonesia, bapak untuk anak-anak seluruh Indonesia. Jadi dia itu menghimbau, mengajak untuk anak-anak itu patuh pada orang tua. Dan karena video dan konten guyonan kelakar beliau ini, banyak orang yang bersegmen, memberi komentar, nyinyirin, yang memberi, ya tanda kutip, kita saksikan salah satunya adalah artis tampan ganteng anggota dewan. Namanya Abang Tampan. Itu baru di dunia politik. Dia dari wakil bupati jadi bupati, sekarang gubernur, itu udah paham teori dan prakteknya, dan itu terbukti. Tapi kita dengarkan dulu si artis ganteng yang kabarnya lagi deket sama. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Saya Farel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang dari para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Undang-Undang 30 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial pendidikan, konselor, orang tua, Lain, Farel ada juga bagian dari selain Farel juga ada yang mengomentari kebijakan kami ini dari HAM, kemudian dari KPAI, sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu pertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment, artinya pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan disiplin. Menilai yang lebih baik. Kita saksikan. Program yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait pelajar bermasalah ikut pendidikan di barak militer menuai pro kontra. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menilai kebijakan KDM perlu ditinjau kembali karena terindikasi dapat menyebabkan pelanggaran HAM. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan pemberlakuan kebijakan KDM perlu ditinjau kembali. Seorang dari Persatuan Guru juga menyampaikan
DPR RI, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDIP. Perspektif pendapat-pendapat para ahli, pakar pendidikan, pakar hukum soal anak, tapi saya lihat semuanya. Pak Dedi. Nah ini juga anggota DPR RI menyebut KDM lambe ture. Macam-macam. Nah, karena banyaknya kritik yang datang ke beliau, yang menghujat beliau, yang tidak setuju, kemudian yang mengklaim bahwa beliau penjahat, kemudian ada yang bilang dia lambe tura, kemudian ada yang bilang dia gubernur ngonten, apapun itu, kita selalu sama Kang Deddy guys. Dia jogetin aja guys, jadi dia mah santai wae kata orang. Kita lihat Kang Deddy lagi joget, belum pernah kan lihat Kang Deddy joget. Bapak Aing lagi joget. Itu Bapak Aing bisa joget loh guys ternyata. Lu baru nonton videonya dia joget guys. Tidak lainnya sama beliau yang mengomentari tidak baik tentang beliau, apapun itu, dia dihujat, dicerca, disudutkan, dimaki, dizolimi dan difitnah, beliau tetap tegar dan jogetin aja. Pintar tuh netizen buat videonya. Nah sampai ada ibu-ibu yang beliau bilang ke KDM itu bahwa KDM munafik. Ya Allah Tuhan, memang kalau orang baik itu guys ujiannya banyak. Kita saksikan ibu yang merepet bilang KDM itu. Anda itu jangan napi, ya. Nah, perkataan tadi yang menggunakan warganya sendiri. Rakyat Jawa Barat tidak akan kaya oleh bangsa. Karena beliau udah dibilang seperti itu guys, tapi beliau tetap bilang, saya ucapkan terima kasih ya Allah Kang Deddy Mulyadi, terbuat dari apakah hatimu ya? Terbuat dari apakah hatimu? Begitu tegar, kuat, tulus, karena niatnya untuk kemajuan masyarakat Indonesia dan Jawa Timur tentunya, dan berbanggalah kalian yang memiliki gubernur seperti itu. Bahkan beliau ini juga ditiru oleh gubernur Bengkulu, yaitu gubernur kami Bapak Helmi Hasan, yang pernah kasih segmen sesuatu yang baik itu tidak ada salahnya ditiru. Aplaus buat gubernur Bengkulu Bapak Helmi Hasan kita. Setelah beliau dihujat, dicaci maki, diremehkan, disudutkan, dicari-cari kesalahannya, gelar-gelar ke beliau itu tambah banyak guys. Jadi Kang Deddy nambah gubernur konten, gubernur lambe turah, gubernur konten, gubernur lambe turah, kemudian munafik, kemudian penjahat, semua yang jelek-jelek diangkat sama beliau, tapi beliau tetap tegar, kuat dan semangat karena tulus untuk kemajuan rakyat Indonesia, terutama mereka. Ada satu lagi golkar si Awaci. Saksikan apa komentar Kang Deddy mengenai komentar miring tentang beliau. Aplaus buat Kang Deddy Mulyadi, aplaus buat beliau, semoga beliau selalu dilindungi Allah. Saksikan segmen beliau. Dan saya mengucapkan terima kasih pada kalian semua yang membuat diri saya hari ini setiap hari berpikir. Ingat, doa yang terpancar ada dua. Saya tidak menyebut doa. Rintihan bisikan hati ada dua. Ada yang berharap ini berhasil, dan ada yang berharap ini gagal. Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Walaupun kebijakannya baik karena beda dengan politiknya, dia mengatakan buruk. Dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya, dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Apa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang para elit? Terharu gitu guys maksudnya. Gue sampai nangis guys, ya Allah. Emang ya kalau kita ngelihat orang baik dizolimi, dicaci maki, difitnah, diremehkan, disudutkan, itu kita juga merasa aduh kayak ya Allah kok kayak gini ya gitu. Nah selain yang nyinyir terhadap beliau, yang memaki beliau, menyudutkan dan tidak mendukung atau mensupport
program beliau tersebut, kebijakan dan apa yang beliau lakukan, masih ada orang-orang baik dan masih banyak mudah-mudahan orang baik yang memberikan komentar baik, komentar yang positif, yang memberi support. Salah satunya adalah Bapak Dewan ini, kita lihat. Karena pada saat itu Kang Deddy dipermalukan oleh Gubernur Rudi. Aku kalau nggak salah tahunya itu Gubernur Kalimantan Timur, maaf teman-teman di Kalimantan Timur, karena ini aku dapatkan videonya dari berbagai media sosial, dan Bapak Rudi mengomentari bahwa Deddy Mulyadi itu adalah gubernur konten. Kita saksikan siapa saja yang membela beliau dan mensupport beliau. Gubernur yang mempermalukan Deddy Mulyadi malah dipermalukan juga oleh DPR ini. Wah, ini sudah setengah jam lebih, baru 2 gubernur. Kita masih ada sisa 9 gubernur. Kalau kita ikuti Pak Rudi masuk, kita akan pulang habis isya. Nah, kita main cepat aja. Coba Kang Deddy Mulyadi coba kasih contoh yang cepat, silahkan. Saya bangga dan senang gitu ya, bahwa figur ini menjadi panutan beberapa kepala daerah lain, baik gubernur maupun bupati. Ada yang meniru langkah-langkah beliau, kan itu bagus sekali. Tapi mungkin banyak juga yang tidak setuju gitu. Karena apa? Karena ladang cari duit tertutup gitu kan. Anak-anak guys, anak-anak yang mendukung program ini sudah dihapus. Kita saksikan ada yang support dari anggota dewan juga, kemudian dari Kak Imin ya, kemudian dari Bapak Susno Duaji. Bapak Susno Duaji itu idola aku guys. Dan juga ada anak-anak sekolah tadi yang kita lihat videonya. Bahkan guys, bahkan yang support beliau itu adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Finlandia. Finlandia. Nah, beliau mendukung kebijakan Kang Deddy ini. Dengarkan, salah satu warga yang tinggal di Finlandia. Nah, seorang pemimpin pun pasti sudah memikirkan dong Bu, pasti programnya itu pasti buat kemajuan masyarakat itu. 14 hari tinggal tanpa orang tua, Ibu gak khawatir? 14 hari lepas sama orang tua, ada latihan fisik, ada latihan disiplin, udah gak bisa lagi begadang, Bro? Insya Allah enggak, soalnya kita percaya loh Pak sama programnya pemerintah itu pasti kan mereka sudah memastikan yang terbaik buat anak-anak kita kan. Makanya kalau menurut saya sih kayaknya tuh dengan adanya program Pak Deddy Mulyadi, maaf ya Pak Deddy saya sebut lagi, saya kagak kenal Pak Deddy nih, tapi saya memang mendukung dengan adanya program Pak Deddy Mulyadi ini. Semoga tuh Jawa Barat itu bersih dari tawuran, lebih aman, lebih adem, kayak kerusuhan masyarakat itu juga berkurang, dan Jawa Barat itu bisa jadi maju dan maju. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu pendapat beberapa orang yang kita saksikan tadi dari video tersebut, dan kita sama-sama mendoakan semoga yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar bisa memberikan bukti yang nyata, kebaikan yang nyata, sehingga bisa menutup mulut-mulut yang nyinyir mengenai kebijakan yang beliau lakukan. Bagaimana komentar kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar aku. Apapun kita boleh berpendapat, tetapi tetap pendapat itu harus diiringi dengan hati nurani dan logika yang jelas. Oke, mungkin itu dulu video aku untuk reaksi tentang kebijakan Kang Deddy yang sampai di sini dulu, dan aku minta supportnya. Jangan lupa karena channel aku sedang tidak baik-baik aja, aku mohon supportnya karena support kalian sangat membantu aku dan sangat mensupport